Pada video kali ini, saya akan sharing terkait aplikasi untuk melakukan audit manajemen internal. Jadi, pada sistem ini kita akan bisa mengakses dengan 5 rules ya, atau 5 hak akses. Yang pertama yaitu menjadi admin, melakukan planning untuk audit. Yang kedua adalah menjadi lead auditor yang melakukan approval terkait request yang dilakukan oleh admin. Yang ketiga adalah approval dari perwakilan manajemen. Lalu juga ada akses untuk auditor. Jadi yang akan mengaudit, dia akan bisa melihat juga untuk tugasnya bagaimana dia mengaudit nantinya dan divisi mana yang akan diaudit. Dan terakhir adalah auditor. Jadi untuk audit ini tampilan dari proses audit itu sendiri. Yang pertama, ini adalah tampilan untuk admin auditor, di mana kita bisa membuat untuk atau memplanning untuk auditnya. Kita bisa klik create, lalu kita bisa berikan nama untuk auditnya. Contohnya ISO untuk tim finance. Lalu kita bisa buat untuk plannya mungkin di Desember awal. Di tanggal 4 untuk time-nya juga kita bisa jadwalkan di sini. Jam 10 kita select. Lalu untuk tipenya, tadi kita sudah tulis 901. Departemennya maka Departemen Finance. Lalu untuk auditornya siapa? Kita bisa assign kepada orang yang bersangkutan. Di sini saya akan tulis sebagai auditor ya. Lalu auditnya yang diaudit adalah dari tim finance itu sendiri, maka kita bisa pilih di sini. Lalu kita bisa klik untuk save. Oke, setelah kita buat planning, maka kita bisa ajukan ke lead auditor untuk dilakukan approval. Untuk approvalnya, maka akan ada notif juga di sini. Ini adalah tampilan untuk lead auditor. Kita coba refresh. Di menu audit plan, maka akan muncul notifikasi bahwa tadi sudah menerima request dari admin untuk melakukan audit. Lalu saya bisa klik ini. Kita bisa lihat jadwalnya bahwa di tanggal 4 jam 10. Oke, kita bisa lanjut ya bahwa ini bisa sesuai, maka kita bisa ubah stagingnya menjadi approval, atau kalau tanggalnya tidak sesuai kita bisa batalkan di sini. Kalau kita batalkan, maka di sini kita bisa tulis reasonnya apa. Kita klik save. Setelah itu kita bisa lihat tampilan yang ada di admin. Nah, dari admin dikembalikan lagi bahwa ini admin audit. Audit plan ditolak dengan alasan tanggal diubah menjadi 9 Desember jam 10. Nah, kita bisa lakukan edit di sini. 9 Desember jam 10 sesuai, lalu kita ajukan kembali. Maka dapat notifikasinya, dimintakan kembali untuk approvalnya. Untuk waktunya sudah sesuai dan departemen juga sesuai, yang mengaudit dan diaudit juga sudah sesuai, maka kita bisa minta approval di perwakilan manajemen. Di sini sudah terlihat bahwa dari manajemen harus mereview untuk request dari admin terkait auditnya. Oke, untuk ISO-nya, tanggalnya, nanti jika memang ingin ditolak, prosesnya akan sama seperti sebelumnya. Namun jika ini memang sudah sesuai, kita bisa klik finish saja. Lalu kita bisa klik sukses. Dan setelah klik sukses, maka untuk selanjutnya adalah prepare untuk questionnaire-nya. Jadi menyiapkan untuk list pertanyaannya. Dan ini kita kembali ke tampilan untuk admin. Ini tampilan untuk admin, kita klik untuk yang questionnaire-nya. Jadi tahapan setelah mengajukan, maka kita buat untuk list pertanyaannya. Ini untuk prepare pertanyaannya. Lalu kita bisa buat di sini.
Untuk pertanyaan kita bisa buat list sebanyak mungkin tanpa ada batas, atau memang jika ingin dilampirkan pertanyaan lainnya kita bisa buat di sini. Kita bisa lampirkan file ya. Lalu kita bisa klik send. Oke. Setelah ini sesuai, pertanyaan sudah kita buat, kita bisa klik untuk save. Lalu kita bisa ajukan ke lead auditor, apakah pertanyaan yang kita sudah buat listnya sudah sesuai atau belum. Ini untuk lead auditor, kita bisa klik questionnaire untuk mengapprove yang sudah dibuat oleh admin. Ini untuk pertanyaannya. Jika sudah sesuai, kita bisa klik finish saja. Jika nanti tidak sesuai, kita bisa klik failed dan berikan note juga apa yang harus disesuaikan. Untuk proses selanjutnya adalah ke auditor untuk melihat tugas yang harus dia kerjakan untuk mengaudit. Dan ini adalah tampilan untuk auditor. Dia hanya bisa mengaudit. Dan ini adalah planning yang harus dia lakukan. Dia bisa klik. Dan ini jenis pertanyaannya. Nanti bisa dilakukan audit, maka kita bisa update untuk hasil dari auditnya seperti apa. Jika memang sudah sesuai, kita bisa langsung klik finish atau terdapat temuan. Jadi dari jawaban ini tidak sesuai dengan yang sudah diekspektasikan ya. Jadi dari pertanyaan ini mungkin ada kekurangan dari proses audit tersebut. Kita bisa pilih di menu terdapat temuan. Kita bisa klik temuan, lalu kita bisa klik untuk temuannya apa saja. Nama temuannya, lalu di sini atas proses audit yang mana kita klik untuk klasifikasinya, mayor, minor, atau fee, lalu kita pilih minor saja, detailkan kriterianya, lalu kita bisa sampaikan juga untuk ketidaksesuaiannya seperti apa, detail temuannya. Lalu untuk target koreksi ini kita bisa juga berikan tanggalnya, mau diselesaikan kapan. Contohnya di Desember, mungkin harus selesai di tanggal 23. Penanggung jawabnya juga siapa? Di sini boleh ditambahkan. Setelah kita berikan informasi ini, baru kita bisa klik untuk save. Maka kita sudah assign ke tim auditor. Di sini kita bisa lihat untuk tampilan auditor. Lalu di sini sebagai tampilan auditor yang akan menganalisis hasil temuan tersebut, kita bisa klik. Di sini kita bisa edit juga. Ini adalah analisa dan tindakannya. Di sini hasil dari temuan yang sudah kita lakukan ya. Oke, di sini kita bisa tambahkan untuk lampiran hasilnya. Kita bisa lampirkan, lalu kita bisa klik send. Lalu ketika sudah selesai untuk memberikan jawaban yang terrespon dari temuan yang sudah diberikan note, kita bisa klik save. Setelah itu kita bisa klik untuk approval. Lalu kita bisa klik di menu temuan, jadi perlu approval dari auditor.
Ini hasil temuannya. Lalu kita bisa klik finish jika memang sudah sesuai. Kita bisa klik untuk temuannya, bahwa hasil temuan untuk tim finance sudah selesai, dan ini untuk hasilnya. Demikian proses untuk mengajukan audit internal di perusahaan. Selamat mencoba.